Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pihak sopir taksi online kembali menjadi korban kriminalitas. Ini bukan yang pertama kalinya, namun sudah berulang dan berulang beberapa kali dengan modus dan pelaku yang semakin nekat. Lalu sejauh mana peraturan perundang-undangan selama ini dapat melindungi mereka? Bagaimana pula dengan antisipasi dari pihak operator menghadapi tindakan kriminalitas yang semakin marak? Inilah Fact Check Metro Siang. Yang pertama kami akan hadirkan kepada Anda, ini adalah tindakan kriminalitas yang menimpa di kawasan Semarang, Jawa Tengah. Tepatnya pada hari Senin dini hari, pemirsa, 25 Juli 2023. Ini korban yang merupakan sopir taksi online bernama Fauzi Aribamar, ini membawa seorang penumpang. Dan sekiranya pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dini hari, jenazah Fauzi ditemukan dengan luka tusukan fatal di Jalan Mugas Dalam Raya, Kelurahan Margasari, Kota Semarang. Dan dalam rekaman CCTV, ini terlihat Fauzi keluar dari mobil lalu tersungkur di jalan dan lalu mobil Kijang Innova miliknya dibawa kabur oleh pelaku. Pelaku, Bagustian Wahyu, ini sudah ditangkap polisi di hari yang sama. Ia berencana menjual mobil tersebut di marketplace Facebook. Kemudian kita akan beralih ke kasus yang kedua. Ini adalah di Cianjur, Jawa Barat. Kita lihat ini adalah 21 Juli 2023, di mana di sini pada pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, ini driver online dibegal dan ditikam oleh dua pelaku. Ini menggegerkan masyarakat, pemirsa, karena dua pelaku perempuan berusia 18 dan 17 tahun berpura-pura sebagai penumpang dan memesan taksi dari rumah kos mereka di kawasan Bogor. Korban adalah driver taksi online yang merupakan seorang ibu beranak dua bernama Geflin Trise. Tiba-tiba seorang pelaku mengalungkan sangkur di lehernya, sementara satu lainnya menusuk Geflin beberapa kali dengan pisau. Geflin langsung berontak, tancap gas sambil berusaha melepas sabuk pengaman. Akhirnya berhasil selamat dengan luka tusukan di leher dan bagian tubuh lainnya. Ini hanyalah gambaran dari dua kasus yang menimpa driver taksi online. Dan keduanya kebetulan memiliki kesamaan terjadi pada dini hari, sekitar pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, bagaimana kemudian sebenarnya dasar hukum bisa melindungi para driver taksi online ini, pemirsa? Kita berbicara terkait dengan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Nah, sejumlah pengendara ojek online sempat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ini yang pertama, ini putusan Mahkamah Konstitusi nomor 41 tahun 2018. Di situ diungkapkan bahwa pihak Mahkamah Konstitusi menolak permohonan penggugat para driver ojek online dan menyatakan karena alasan keamanan, taksi online tidak bisa dikategorikan kendaraan umum. Namun kita sekarang berbicara tentang peraturan, ini Menteri Perhubungan nomor 12 tahun 2019. Ini menyatakan bahwa terkait dengan perlindungan keselamatan pengguna, taksi online disebut sebagai kendaraan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Nah, terkait dengan Permenhub ini kita akan bahas lebih lanjut ya, nomor 12 tahun 2019. Permenhub nomor 12 tahun 2019 mengatur secara detail soal perlindungan keselamatan pengemudi dan penumpang taksi online. Di antaranya ada standar perlengkapan keamanan, ini yang pertama. Pengemudi dan penumpang jadi berlaku bagi pengemudi dan penumpang. Kemudian di pasal 5 ini ada pemenuhan aspek keamanan dari kejahatan termasuk panic button. Nah, panic button ini akan ditekan dalam keadaan darurat. Dan kemudian yang terakhir adalah etika pengemudi. Dan inilah yang paling relevan dengan antisipasi kejahatan atau kriminalitas kepada driver taksi online. Nah, urut-urutannya seperti ini, pemirsa. Kita akan ke slide berikutnya. Karena putusan MK ini terkait dengan perlindungan hukum menyatakan bahwa ojek online tidak dikategorikan angkutan umum, sehingga Kementerian Perhubungan tidak berwenang mengatur melalui undang-undang tentang lalu lintas angkutan jalan. Keberadaan taksi online ini tidak diatur dalam UU LAJ. Nah, aturan mengenai taksi online ini kemudian diserahkan ke pemerintah daerah. Ini diberikan kemerdekaan untuk mengatur, padahal supaya kekuatannya bisa mengikat, peraturan tersebut harus berada di atas perda. Apalagi aspek keselamatan terkait dengan beberapa aspek yang artinya akan membutuhkan sinergi antar lembaga. Lalu bagaimana dengan pihak operator taksi online? Nah, beberapa kali mereka menyatakan sudah menyiapkan antisipasi jika terjadi. Kita akan ke slide selanjutnya terkait dengan apa yang sudah diantisipasi oleh para operator online. Di antaranya adalah yang pertama patroli oleh Satgas, tombol darurat yang langsung terhubung ke server pusat. Nah, ini dia. Yang pertama yang disiapkan oleh operator adalah patroli oleh tim Satgas yang terlatih. Jadi semua sudah melalui pelatihan dan juga training pada saat terjadi tindakan kriminalitas. Kemudian yang kedua, ini adalah fitur tombol darurat yang terhubung langsung ke server pusat. Artinya ini bisa langsung pada saat itu juga, detik itu juga pada saat tindak kriminal terjadi. Dan kemudian yang terakhir ini adalah fitur help center di
aplikasi. Nah, ini yang menarik. Ada health center di aplikasi. Namun ternyata pada saat dicoba harus mengisi formulir terlebih dahulu. Bagaimana mungkin pada saat kita mengalami tindakan kriminalitas atau kejahatan, kita harus meluangkan waktu untuk mengisi form terlebih dahulu tentang data diri kita. Yang ada kejahatan tersebut akhirnya terjadi dan tidak bisa mengantisipasi kriminalitas yang mungkin bisa menjatuhkan korban berikutnya. Nah, pemirsa, saat ini baik penumpang maupun pengemudi sama-sama masih was-was dengan tindakan kriminal yang mungkin terjadi. Bukan hanya pada saat kejadian, namun juga setelahnya. Negara diharapkan dapat membentuk peraturan perundang-undangan lex spesialis terhadap transportasi online supaya tercapai kepastian dan ketertiban hukum. Pengawasan juga harus dilakukan pihak Dinas Perhubungan terhadap operator transportasi online dan pastikan tidak ada lagi diskriminasi yang muncul antara transportasi konvensional dan transportasi online karena keduanya ini sangat dibutuhkan oleh publik. Dan yang tidak kalah penting, penegak hukum terutama polisi harus menjalankan tugasnya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sudah dirumuskan tersebut. Dan itulah pemirsa sejumlah data dan fakta dalam segmen Fact Check Metro Siang kali ini. Saya akan kembalikan ke rekan Egan Kevin dalam Metro Siang selanjutnya. Egan. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.